Ya, selamat malam, eh, sahabat-sahabat JDP Channel. Puji Tuhan, kita bertemu kembali bersama menikmati kesaksian lanjutan daripada saudari kita Widya yang begitu luar biasa, sahabat ya. Kita sudah melihat dan menyaksikan kemarin bahwa kesaksian yang begitu hebat dan kesaksian yang begitu luar biasa boleh kita nikmati bersama-sama. Dan puji Tuhan, malam hari ini saya akan kembali menghadirkan Widya dalam kesaksian selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan menyambut saudara kita Widya. Haleluya, puji Tuhan. Halo, Ya, shalom, shalom. saudara. Salam Haleluya. Bapak Ibu. Gimana Luar Dek, biasa sehat ya. Dek? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Haleluya. Bersyukur Ya, ya boleh. bisa ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan ya. Puji Oh Tuhan. my God, Jesus, haleluya. Ya, Jadi dia sahabat yang bersyukur terkasih, banget. mungkin kesaksian Iya, kemarin belum lengkap ya, dan iya akan Pak. dilanjutkan kembali bersaksi. Namun sesuatu hal yang perlu sebelum bersaksi, maksudnya sebelum bersaksi, Widya Yes. akan menyatakan identitasnya sedikit saja. Mungkin ada yang ragu, benar nggak ini? Jangan-jangan ini Kristen dari lahir, ini kafir dari lahir. Kok pakai eh, hijab, entah pura-pura ini. Nah, Widya boleh tunjukkan sedikit identitasnya saja. Iya, shalom ya Bapak Ibu. Widya mau ceritain tentang kesaksian Widya kemarin, dan sini Widya mau kasih tahu ya identitas Widya buat Bapak Ibu yang kurang yakin. Ini Widya ada KTP. KTP-nya asli dari Riau. Ini ada boleh tertera namanya Widya Ningsi dan agama Widya masih Islam. Ya Bapak Ibu, di sini sudah jelas banget. Karena Widya memang terlahir dari agama Islam dan dibesarkan sama agama Islam. Keluarga Widya juga agama Islam. Jadi sini udah jelas ya KTP-nya. Ini asli seumur hidup. Nah, puji Tuhan. Jadi Widya mau balas kelanjutan yang kemarin ya. Karena masih banyak Ya, banget. ya puji Tuhan, kalau saya dengan Widya kan udah pasti ini, cuman kan ada yang bertanya. Nah, puji Tuhan sahabat-sahabat yang terkasih, kita akan lanjutkan mendengar kesaksian daripada Widya yang luar biasa. Sambil Widya bersaksi, sahabat di rumah yang menonton boleh sambil berdoa supaya dipenuhi oleh urapan Tuhan. Oke, kesaksian Widya kita mulai. Tuhan memberkati, silakan Widya, Ya, shalom. shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, Widya mau kasih tahu kelanjutan dari kesaksian Widya kemarin. Ya, Widya seperti yang sudah dilihat di KTP ya, Widya terlahir dari agama Muslim dan dibesarkan oleh agama Muslim. Puji Tuhan, semuanya bukan karena kebetulan ya, tapi semua sudah jadi rencana Tuhan. Widya boleh ada sampai saat ini, di mana Widya bisa berbagi kesaksian sama Bapak Ibu Saudara di rumah. Itu juga semua karena kemurahan Tuhan, semua panggilan dari Tuhan. Ya, jadi banyak banget ya teman Widya yang bilang Widya apalah segala yang sudah Widya bilang kemarin, seperti yang bilang Widya bodoh, dari mencaci maki Widya, menjauhin Widya, semuanya itu Widya sudah rasakan. Tapi nggak apa-apa, ya di situ Widya merasakan Tuhan itu baik, memang penyertaan itu Tuhan itu luar biasa banget Bapak Ibu. Jadi mereka banyak banget yang bilang Widya bodoh, mencaci maki Widya, bahkan mereka juga sampai sekarang tidak ada yang mau berteman sama Widya. Tapi nggak apa-apa, semuanya Widya bawa dalam doa supaya mereka juga merindukan Tuhan, supaya karunia Tuhan, lawatan Tuhan juga terjadi dalam mereka. Widya nggak ambil dendam kok, nggak membenci mereka, enggak. Justru Widya bersyukur banget. Mungkin dari terjadinya hal ini, Widya bisa belajar semuanya dari Tuhan. Ya, Widya lanjut yang kemarin. Widya selesai dari mana ya cerita kemarin? Waktu
banyak ya proses yang Widya jalanin ya Bapak Ibu. Pastinya pikul salib itu enggak mudah. Jadi orang Kristen itu tidak mudah ya. Karena ya orang Muslim pikir itu sangatlah mudah banget, enak banget jadi kafir itu ya, maksudnya orang Kristen mereka bilang sholat enggak, ibadahnya cuma seminggu sekali, ke gereja nyanyi-nyanyi gini-gini. Tapi mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. Untuk sementara Widya ibadah bisa penuh sih kadang 1 minggu tuh ya, kalau biasanya waktu Widya belum ikut sama ibu tinggal di asrama sama ibu, Widya sama nenek, Widya bisa karena alasan Widya keluar main. Widya bisa pergi ibadah yut hari Jumat, hari Rabu doa ikut-ikut doa orang gereja. Bisa Widya ikut ibadah puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Untuk bisa pergi ke gereja itu bukannya hal yang mudah ya Bapak Ibu, karena begitu banyak pertanyaan mereka mau kemana, mau ngapain katanya. Bahkan memang juga mereka curiga karena setiap kali Widya keluar hari Minggu, kenapa ya? Widya kok keluar hari Minggu jam 10 gitu, nanti pulangnya jam 2. Curiga nih mereka, Widya dari mana gitu, sampai tanya-tanya sama teman Widya. Tapi Widya bilang sama teman Widya, kalau Bapak Ibu Widya cariin Widya bilang, Widya minta maaf banget ya sama teman Widya. Widya bilang, kamu nggak usah jawab, kamu senyum aja, bilang nggak tahu. Karena alasannya ya itu Widya pergi main. Untuk Widya bisa pergi ke gereja ibadah, bisa aja Widya pergi. Widya bersyukur kali, itu rasa mukjizat dalam hidup Widya. Karena buat mau keluar itu memang sangatlah tidak mudah ya Bapak Ibu. Sampai pada saat itu Widya juga udah Ibu Widya curigai namanya firasat orang tua ya, mungkin dia merasakan anaknya lagi di mana gitu, ngapain. Sampai siang itu Widya pulang ibadah, Widya dimarahin sama ibu katanya. Kamu dari mana sih katanya. Jam segini baru pulang, abis haleluya haleluya gitu ya. Ibu Widya bilang seperti itu ke gereja. Widya diem, senyum. Kalau orang tua ngomong itu didengerin katanya, dijawab. Widya senyum aja. Widya bilang Widya dari tempat teman Widya. Emang waktu itu Widya bener ya bilang gitu sih, karena pada saat pulang gereja Widya mampir ke rumah teman Widya, nganter dia pulang ibadah. Widya sempat duduk situ sebentar cerita-cerita. Jadi Widya bilang Widya dari tempat teman Widya Bu. Kalau ibu nggak percaya, yuk Widya antar ke rumah teman Widya. Widya barusan dari sana. Oh iya, banyak marah-marah ya ibu kayak gini. Kamu tuh jangan kayak gitu katanya. Itu tuh agama yang nggak bener. Segala macem. Pokoknya Ibu Widya bilang banyak lah. Widya tuh harus sholat. Jangan-jangan Widya kayak gini kerasukan lagi katanya. Dibilangnya jangan-jangan Widya kerasukan. Kok sekarang nggak pernah banget lihat sholat Widya ngaji. Jujur Bapak Ibu ya, Widya pada saat Ibu Widya bilang suruh Widya sholat, Bapak Ibu Widya suruh Widya ngaji, Widya bukan niat mau apa sih, tapi Tuhan lihat isi hati Widya. Pada saat itu Widya memang cuci muka ya, ambil air wudhu gitu. Widya memang memakai mukena, tapi di dalam hati Widya, Widya memuji bersyukur kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu Widya lihatin, oh katanya, Widya sholat kok, ya Alhamdulillah gitu ya, banyak bilangnya segala macam. Terus untuk kedepannya Widya seperti itu lagi. Widya pergi lagi tanpa alasan, Widya bilang selalu Widya main. Memang Widya dari rumah pakai kerudung. Kalau udah sampai di gereja karena banyak orang seperti itu ya, jadi Widya pakai kerudung ya gitu diliatin sama orang. Buat awal-awalnya Widya pakai, tapi sampai situ Widya bilang sama Bapak Gembalanya, nggak apa-apa kok Widya katanya. Kami di sini mengerti sama keadaan Widya. Kami juga bantu mendoakan orang tua Widya. Puji Tuhan, Widya senang banget. Sungguh luar biasa banget ya. Pada saat jujur sedih banget waktu 2020 kemarin Widya nggak bisa ikut Natal. Itu Widya menangis aja sih, tapi nggak apa-apa, Widya masih bisa nyanyi, loncat-loncat sampai memuji, menyembah Tuhan di kamar. Itu luar biasa banget, sungguh ya Bapak Ibu Saudara, walaupun Widya nggak ke gereja, tapi tetap lawatan Tuhan itu luar biasa banget. Widya merasakan lawatan Tuhan walaupun di kamar Widya menyanyi memuji
Tuhan, menyembah. Dan di situ Widya berdoa, khususnya dan terutama Widya berdoa untuk keselamatan keluarga Widya. Widya berdoa untuk mereka supaya luluhkan hati mereka supaya tidak gampang emosi, karena Widya tahu keluarga Widya tuh sangat keras, nggak gimana ya, mereka masih ya seperti Widya bilang kemarin masih percaya sama jimat-jimat, sama leluhur gitu-gitu ya. Nah setelah itu banyak banget lagi orang yang bilangin Widya, ya banyak gosip ya, ada orang lah yang bilang Widya pergi ke gereja deh kayaknya, Widya pergi ke gereja deh, bilang sama Ibu Widya, sampai Ibu Widya juga diam aja, menangis, Ibu Widya menangis, jadi Widya peluk, Widya diam sambil senyum, udah Ibu nggak usah khawatir ya Bu. Tapi Bapak Widya nggak bisa nahan emosinya, dan di situ Bapak Widya marah-marah sama Widya, sampai Widya juga pernah bilang pada saat itu emang sedih banget, berat banget rasanya ya. Tapi Widya nggak ada sedikit pun Widya untuk niat meninggalkan Tuhan, enggak. Karena di situ Widya ketika mengalami ketika dalam kesesakan, benar Widya rasa tidak mampu, tapi Tuhan, sungguh Tuhan di situ kasih Widya. Ya, salam sahabat, sepertinya ada gangguan dari Widya ya. Jadi kita tunggu sebentar, mungkin dia akan kembali lagi. Saya lagi menghubungi, tiba-tiba hilang sinyalnya. Memang mungkin ada gangguan nih, angin juga agak kuat ya. Oke, ini dia sudah Itu ya sampai. Pak, puji Sorry, Tuhan. keluar tadi sinyal ya, Dek ya. Iya Pak, sinyalnya gangguan soalnya agak cuacanya. Suaranya nggak dengar. Oh iya Pak, ini sudah dengar Pak? Suara Widya, suara. Halo. Halo? Iya halo, sudah Pak? Suara Widya nggak dengar. Oh suara Widya nggak dengar ya? Ini sudah dibikin suaranya Pak, terdengar? Halo, dengar suara saya, Dek? Sudah Suara Pak, Widya Widya sudah nggak kedengaran malah. nggak dengar ya Pak suaranya? Coba cabut handsetnya dulu baru pasang kembali. Baik Pak. Cabut Sudah handsetnya, Pak? pasang. Oh, halo? Halo? Oh iya. Rupanya Ya, puji handset Tuhan. saya rupanya belum terpasang di telinga. Oh iya tuh. Halo tuh, ini rupanya belum masuk. Oh Oke, iya Dek, ya Pak. silakan ya. Silakan Iya, saksikan kembali, Tuhan berkati ya. iya. Widya lanjut ya. Ya di situ Bapak Ibu, Widya sering ngerasain khawatir, takut. Itu Widya rasain, tapi firman Tuhan bilang kenapa kita harus khawatir, kan kita tuh tidak perlu takut, karena sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan sungguh jujur, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, di situ memang kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Widya. Memang Tuhan sungguh luar biasa banget. Memang Tuhan tolong Widya. Pada saat itu Widya ada berkumpul ya sama keluarga Widya, membahas tentang Widya, kenapa Widya seperti ini gitu. Tapi mereka awalnya sih bilangnya bagus-bagus aja. Pas udah kebelakangannya Bapak Widya emosi, kakek Widya juga emosi.
Widya diam aja sih di situ. Widya diam aja menangis. Di hati Widya mengatakan, ya Tuhan, luluhkanlah hati mereka Tuhan. Widya percaya dari semua yang Widya alamin ini semua untuk kebaikan Widya juga. Widya percaya semua rencana Tuhan baik. Widya percaya juga mereka pasti akan merasa gimana gitu ya nanti suatu saat. Nggak apa-apa sih, pada saat itu Bapak Widya memang lagi emosi, dan malam itu Widya juga ada sharing sama teman Widya kalau Widya tuh dipukul sama Bapak Widya. Widya dipukul sama Bapak Widya, sempat Widya mau ditampar juga sama Bapak Widya. Pas dipukul emang sudah terjadi, ditampar juga sudah, karena nggak bisa nahan emosi itu ya, jadi ditampar aja sama Bapak Widya. Tapi nggak apa-apa, Widya anggap semuanya itu tamparan orang tua Widya, dari segala teman-teman Widya tolak Widya, hina Widya, caci maki Widya, itu adalah satu kemenangan daripada Tuhan. Widya percaya di situ juga Widya rasakan ya kebaikan Tuhan, sungguh. Lalu udah dari situ lanjut lagi Widya mencoba cari pekerjaan ya di sini, karena di sini tuh banyak, di sini kebanyakan orang beragama Muslim ya Bapak Ibu. Jadi buat orang teman Widya yang sudah tahu Widya tuh seperti apa, walaupun Widya memakai hijab, mereka bilang sama teman-teman Widya, jadi udah deh Widya coba ngelamar sini sana juga nggak ada, bila nggak ada pekerjaan gitu, tapi nggak apa-apa, puji Tuhan. Widya bersyukur aja sama Tuhan. Apapun yang Widya kerjakan sekarang, itu Widya cukupkan gaji Widya dengan kebutuhan Widya. Dan setelah lanjut ke situ lagi, Widya sharing nih sama teman Widya. Teman Widya memang dia beragama Muslim ya Bapak Ibu. Dia beragama Muslim, dia merasakan hancur, hatinya hancur ya, karena begitu banyak masalah. Dia anak perempuan satu-satunya, jadi ada tekanan dari keluarga gitu. Dan Widya deket banget sama dia sih enggak, karena waktu itu ketemu-ketemu aja biasa sih ya. Widya tuh suka jalan-jalan, kalau ada waktu Widya keluar, Widya bisa banyak ketemu sama anak-anak, karena Widya tuh seneng banget sama anak-anak, ketemu sama anak-anak, mau anak yang udah besar, kecil, karena luar biasa banget pergaulan di sini itu sangat bebas banget ya, dimana anak-anak ABG bisa mau gitulah, hal-hal yang negatif itu banyak banget di sini. Tapi Widya dengan beraninya, harus Widya bisa ya, Widya ajak mereka kumpul-kumpul, ajak mereka cerita-cerita, Widya bagi kesaksian Widya sama mereka. Memang tidak mereka semua agama Muslim. Ada mereka yang nggak seneng, ya mereka pergi. Ada yang mereka seneng, mereka lanjutin sampai sekarang. Bahkan saudara kita Muslim juga, dia ikut pergi ke gereja, Widya ajak, dia baru ngerasain yang namanya di gereja itu hatinya damai banget, tenang banget, sama halnya seperti yang Widya rasain sebelumnya. Dulu Widya mau masuk ke gereja aja diajak sama teman Widya waktu masih sekolah ya Bapak Ibu. Saya serasa kayak mau masuk ke jurang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nggak mau Widya, nggak mau, Widya bilang. Widya, daripada Widya masuk itu lebih baik Widya mati aja deh, Widya bilang kayak gitu. Widya nggak mau jadi orang-orang kafir, Widya bilang. Nggak apa-apa, Widya nggak mau. Widya tetap aja di luar, Widya pergi menjauh. Seperti itu Bapak Ibu, tapi dia dengan Widya sering baca firman sama dia, karena dia tuh juga masih muda ya. Widya sering bilangin dia dengan baik-baik, kita nggak boleh seperti itu pergaulan. Widya beritahu bagaimana kasih di dalam Kristus juga sama dia. Dia bersyukur banget bisa kenal Widya sampai dia nangis-nangis. Widya bilang, kita harus bersyukur sama Tuhan. Widya bilang, Tuhan tuh baik banget loh. Yuk kita pergi ke gereja. Jadi waktu itu Widya ajak dia pergi ke gereja. Sampai, ayo dek kita pulang. Enggak, aku nggak mau pulang. Aku mau di sini aja katanya. Sungguh Kak, aku tuh rasanya
damai banget, adem hatinya lihat orang yang nyanyi itu katanya, lihat orang yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan adem banget katanya. Lihat dengar khotbahnya itu enak banget rasanya tuh kayak orang muslim bilang rahmat luar biasa banget ya gitu, kayak berkatnya tuh memang sungguh luar biasa banget, lawatan Tuhan itu merasa terberkati banget sama khotbah-khotbah di gereja. Widya bilang ya udah nggak apa-apa, kalau Widya pergi ke gereja kita pergi sama-sama ya. Iya kak katanya, aku seneng banget. Bahkan dia sering tanya kapan ke gereja kak, katanya kapan ke gereja, karena memang keadaan seperti ini ya Bapak Ibu, Widya bisa ikut ibadah live streaming saja itu udah puji Tuhan banget. Untuk pergi ke gereja itu suatu mukjizat banget buat Widya sekarang, luar biasa memang. Mau pergi ke gereja tuh butuh apa ya, alasan yang tepat. Pasti Widya selalu bikin Widya main, tapi sekarang Widya udah nggak bisa, nggak mau Widya terus-terus bilang Widya main, nggak. Paling Widya bilang senyum, senyum, senyum. Widya mau keluar sebentar ya Bu. Nah, dari situ juga saudara muslim, mau orang Kristen juga, mereka memang nggak semua bisa terima ya. Bahkan dulu waktu Widya masih bekerja, ada saudara orang Kristen juga, dia bilang seperti ini katanya, apa-apaan tuh katanya kayak gitu. Dia memang agak nggak demen sama dia memang kurang suka sama Widya. Apa-apaan tuh katanya, orang udah bagus-bagus gini kenapa gini, karena mohon maaf dia pacaran sama orang yang beragama muslim. Tapi nggak apa-apa, dari dia caci maki Widya, dia marahin Widya, sampai semua deh yang jelek sudah sama Widya, tapi dia nggak apa-apa karena di situ teman Widya bilang nggak apa-apa dek, kamu jangan benci sama dia ya katanya, kamu terus doain dia aja supaya dia mengenal kasih Kristus lewat Widya. Widya tetap lakukan kasih sama dia, jangan benci ya dek katanya. Enggak kok kak, Widya nggak benci. Widya tetap doakan dia sampai pada akhirnya dia sharing juga sama Widya. Dari orang yang benci Widya banget nih, benci banget. Dia bilang Widya, abang minta maaf ya katanya. Soal kemarin-kemarin, jadi dia bagi kesaksian dia beragama Kristen, dia mau ikut agama Muslim gitu. Tapi udah 2 kali dia coba mau ke masjid untuk dia masuk Muslim ya, baca sahadat, kalimat sahadat. Dia bilang selalu aja ada petir katanya. Petir itu besar menyambar-nyambar sudah 2 kali. Jadi aku berdoa supaya Tuhan tunjukkan jalan sama dia. Banyak banget juga Widya sharing tentang kesaksian Widya, dan puji Tuhan sampai sekarang jadi sahabat yang baik, luar biasa banget. Semua memang seperti itu ya, tidak mudah, tapi Tuhan janjikan semua akan indah pada waktunya. Haleluya, luar biasa banget Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu, Widya juga banyak alami mimpi dari pendengaran. Karena Tuhan bilang ya, firman Tuhan bilang, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, semua akan ya, firman Tuhan bilang, halo, ya firman Tuhan bilang apa yang tidak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa banget. Widya sungguh baru kali ini dan baru Widya mengenal Kristus. Widya merasakan hal itu Bapak Ibu. Widya merasakan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah didengar telinga, bahkan dengan mata Widya sendiri ya, semua memang disediakan Tuhan. Pada saat itu memang Widya ada masalah sama ibu bapak, dan Widya keluar rumah.
Widya keluar rumah alamin hal yang tidak diinginkan sama teman Widya. Tapi Widya percaya Tuhan Yesus selamatkan Widya ketika waktu itu tuh sih memang nggak enak banget kejadiannya. Selalu ada aja pertolongan Tuhan itu. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Jadi luar biasa banget. Pada saat itu Widya sama teman Widya lagi naik motor nih mau pergi keluar, dan Widya nggak tahu juga dari mana datangnya itu mobil, entah dari mana datangnya mobil, karena yang bawa motor bukan Widya ya Kak. Widya kira sih nggak ada apa-apa di depan itu. Tapi ya itu tiba-tiba mobil itu pas orang lagi pada diem ya, kita lagi maju nih jalan naik motor. Tiba-tiba mobil itu ada aja lewat di depan gitu. Dan di situ sontak Widya berteriak, darah Yesus gitu ya dengan kuatnya. Widya katakan sampai orang itu melihat semua terdiam katanya. Sampai mereka tuh terheran-heran. Ini anak ini kenapa gitu ya kok bilang seperti itu. Tapi dia pakai kerudung. Itu jadi pertanyaan sama mereka. Mereka terngongos semua. Ya Tuhan, Widya di situ diam dan berdoa sampai menangis. Itu Widya bersyukur banget. Tuhan tolong Widya, percaya. Tuhan tolong Widya. Luar biasa banget, puji Tuhan. Dan pada saat itu juga Widya alami seperti omongan dari orang sini ya, pastinya dari tetangga Widya. Tetangga Widya bilang Widya dan keluarga Widya orang kafir karena waktu Bapak Widya ribut dan bakar buku-buku rohani Alkitab, Bapak Widya ngomongnya kuat-kuat sambil pukul-pukul sama Ibu Widya juga. Bahkan sungguh Bapak Ibu, Bapak Widya sudah sediakan parang sudah di depan itu, bedok ya orang Sunda bilang. Ini sedih banget sih, Bapak Widya sudah taruh bedok di depan mata Widya. Widya berpasrah sama Tuhan. Mau parang di leher Widya atau bedok tersebut di leher Widya, tetap Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Widya. Gak ada yang bisa gantikan itu. Mau apapun itu yang terjadi, Widya sudah pasrah, Bapak Ibu. Widya pasrah banget di itu. Itu bedok yang biasa Bapak Widya buat ambilin kayu bakar. Sudah di depan Widya. Bapak Widya nggak tahu waktu itu memang bedok itu udah di depan Widya. Dia mau buat apa Widya ya, karena dia tuh merasa nyesal banget ngelahirin Widya karena udah besar-besar kok malah jadi ikut-ikut Yesus. Apaan itu Yesus katanya, orang Yesus patung kayak gitu kok disembah katanya. Widya diam aja sih. Widya diam, emang Widya menangis, tapi Widya berdoa. Widya minta tolong banget sama Tuhan. Entah kenapa Bapak Widya waktu itu memang sudah megang parang ya, Bapak Ibu, orang kita bilang itu namanya bedok. Nah, bedok itu udah dipegang sedikit lagi, Widya berjerit, Tuhan, Widya bilang. Bapak Widya langsung lemparkan parang itu jauh-jauh dari Widya. Terus Bapak Widya beneran di situ duduk, Widya peluk Bapak Widya, Widya cium Bapak Widya. Widya bilang, udah Pak, Bapak yang sabar ya, Bapak nggak boleh kayak gitu, Bapak lagi emosi. Bapak Widya memang nggak mau ngomong sama Widya, bahkan nanya Widya juga nggak mau. Buat apa orang kayak gitu ditanya, dibesarin nggak tahu diri katanya. Udah besar ikut-ikut Yesus yang disalib di patung itu disembah, apa-apaan katanya. Udah banyak banget yang nggak benar, ngapain juga orang sekarang mau enaknya aja katanya, nggak ini nggak itu. Widya diam aja. Widya diam aja. Ibu Widya juga udah nangis-nangis, mukulin Widya. Bapak Widya juga itu sedih banget. Tetangga Widya juga lihat, dikirainnya ada apa gitu. Jadi parang bedok itu ya sudah, itu yang terberat banget sama Widya karena taruhannya itu udah, kalau dia meleset, maaf cakap, mungkin Widya sudah tidak ada saat ini. Tapi puji Tuhan banget, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu.
Widya boleh ada sampai saat ini, sehingga Widya bisa sharing, kasih kesaksian sama Bapak Ibu Saudara, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan itu memang itu yang terberat banget sama Widya. Sampai beduk itu sama Widya, tapi Widya menjerit. Dan sudah beberapa hari karena Widya pas ada masalah itu Widya tinggal sama nenek. Kalau nenek sama kakek Widya, ya itu kakek Widya masih mau nanggapin Widya ngomong ini sama baca firman. Mereka masih nanggapin, puji Tuhan banget ya. Jadi Widya sedikit-sedikit cerita. Kakek juga nanya, Widya kenapa sih? Widya kok bisa kayak gini katanya. Widya cerita tentang kesaksian Widya. Lalu yang bikin Widya terkejut itu kakek Widya bertanya, terus apa orang Kristen itu nyembah salib? Jadi Widya jawab, ya Bapak Ibu, karena waktu itu Widya masih baru, sebenarnya kita bukan menyembah salib, tapi salib itu adalah simbol, sama halnya dengan ya, salib itu hanyalah simbol atau lambang. Salib itu lambang kasih. Widya banyak cerita tentang Kristus. Walaupun Widya tidak langsung bilang sama kakek Widya, Yesus Kristus gitu ya. Tapi Widya bilang pelan-pelan, Isa Al-Masih, Widya bilang sama kakek Widya. Sampai sharing-sharing juga tentang Nabi. Kakek Widya diam, oh gitu ya. Oh, dari situ sampai sekarang, puji Tuhan, kakek Widya nggak pernah marah. Udah 1 tahun yang lalu kejadiannya, kakek Widya nggak pernah marah. Sampai kakek Widya bilang seperti ini, Widya, kenapa sih pada ribut terus ngomongin Widya ke gereja? Kalau Widya mau ke gereja, ya udah ayo biar Aki anterin. Oh Tuhan, itu sungguh mukjizat banget buat Widya, luar biasa banget ya Tuhan. Aku bilang, Widya percaya satu persatu, satu diselamatkan, seisi rumahnya pun pasti akan diselamatkan. Widya percaya, Widya pegang firman Tuhan, Widya imani, bahkan Widya bawa doa sama puasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kakek Widya bilang, ya udah katanya, kalau Widya mau ke gereja, ayo biar diantar ke gereja katanya. Kok ribut? Dibilangnya seperti itu. Kakek Widya bilang, ya udah kalau mau pakai motor pakai aja. Walaupun memang mungkin kakek Widya pikir tuh Widya iseng-iseng aja ya, karena ceritanya tuh Widya bilang, ya Tuhan itu baik banget ya. Widya bilang, ya Allah, Widya bilang makasih banget. Alhamdulillah seperti itu. Kadang Widya masih bilang gitu, puji Tuhan. Widya sih sering bilang sama kakek puji syukur atau puji Allah. Sama Widya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situ teman tetangga Widya makin membenci Widya, sampai Widya nggak ada temennya lagi. Teman cuma satu yang setia, yang ya Tuhan Yesus ya, yang selalu menemani Widya, yang nggak pernah meninggalkan Widya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan satu teman ya, saudara kita Muslim tadi, yang dia rasakan adem banget ke gereja, damai banget. Itu memang kami beragama, memang dia saudara teman Widya tuh beragama Muslim, tapi dia tahu sama apa yang jadi kepercayaan Widya sekarang. Nggak apa-apa Widya nggak usah khawatir ya, aku nggak akan bilang sama siapa-siapa kok. Jadi teman Widya cuman sama dia aja kalau kemana-mana berdua, pergi ke gereja berdua. Kalau puji Tuhan kita bisa pergi gereja. Sekarang kan kita sudah jarak jauh ya, mungkin dari telepon aja bisa video call, sharing-sharing. Bahkan Bapak Ibu puji Tuhan banget, dia juga suka denger lagu rohani, karena dia sering hidupin lagu rohani. Nah, puji Tuhan banget. Dan Widya lanjut cerita yang tadi ya, kalau Widya keluar rumah tuh Widya suka ketemu sama anak-anak. Di situ juga Widya beranikan untuk Widya bisa memberitakan Injil, maksudnya yang dibilang Widya baca firman sama mereka. Enggak semua mereka orang yang beragama Muslim, orang yang beragama Kristen juga mereka bersyukur banget kenal Widya. Puji Tuhan, padahal Widya baru ketemu sama mereka 1 kali di waktu itu aja ya Bapak Ibu. Sampai kami
karena sudah rasa nyaman, masa kita ngobrol di sini, jadi kita lanjut lagi ngomongnya ke warung tempat minum ya, atau dibilang kafe gitu di sini. Kami juga berempat sih, mereka tuh laki-laki semua bertiga, tapi mungkin ada niat mereka seperti apa Widya nggak tahu ya, hati orang siapa yang tahu, tapi Widya pandang mereka baik kok. Kenapa Widya nggak takut melihat orang? Karena Widya pandang mereka semua segambar seperti Kristus, jadi Widya nggak mau ngambil pikiran kalau mereka seperti ini pasti seperti ini, enggak Bapak Ibu. Puji Tuhan banget, Widya minta sama Tuhan seperti itu, dan di situ Widya ajak mereka berdoa. Katanya, masa berdoa di kayak gini, malulah katanya. Enggak lah, banyak orang kan, karena di kafe itu banyak orang. Widya bilang enggak apa-apa, jadi kita pegang tangan bergandengan gitu ya tangannya. Widya aja doa, Widya baca firman, sampai orang yang di kafe situ juga menangis gitu, ngerasain ya ampun katanya, puji Tuhan banget bisa bertemu sama Widya. Ini bukan kebenaran ya, tapi sudah jadi rencana Tuhan. Dan sampai saat ini juga puji Tuhan, Tuhan kirimkan teman-teman yang seiman buat bisa Widya berbagi cerita, sharing sama mereka. Haleluya, Widya bersyukur banget. Kalau Widya buat ceritain tentang yang muslim-muslim gitu ya, karena gimana ya, waktu itu sempat pikiran Widya ngerasa down banget. Widya ngerasa down banget karena Bapak Ibu ngelakuin hal yang seperti itu tadi ya sama Widya. Dan setelah itu Bapak Ibu Widya juga mau menjodohkan Widya, dan Widya berdoa. Sebenarnya Widya nggak mau apapun itu untuk menggantikan kepercayaan Widya. Widya percaya bahwa karena harta, jabatan, semuanya itu hanya sementara, tetapi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita bukan hanya mencari hidup yang sementara ya Bapak Ibu, karena kehidupan kekal kita bersama Tuhan Yesus di sorga. Kita percaya ya sudah ditebus Tuhan. Jadi di situ Widya juga pernah bermimpi bahwa belum lama mimpi itu ya Bapak Ibu, berapa bulan yang lalu, tapi Widya belum berani cerita apa-apa. Itu juga sudah masuk di masa pandemi. Widya mimpi waktu itu awannya gelap banget, dan tapi mohon maaf, Widya bukan mau menjelekan atau apa ya. Jadi waktu pas di dalam mimpi Widya tuh terlihat ada sesosok bayangan hitam besar banget, dia keluar dari atas, seperti yang di atas masjid. Dia keluar dari situ. Karena Widya terkejut, Widya terbangun, lalu Widya berdoa sama Tuhan. Widya minta untuk Tuhan, apapun yang terjadi di Indonesia, semua Widya percaya di dalam tangan Tuhan pasti akan baik-baik saja ya Bapak Ibu. Amin, dalam nama Yesus. Widya berdoa, lindungilah Indonesia Tuhan, jauhkan dari segala apapun itu bencana-bencana, tapi semua sudah jadi kehendak Tuhan. Dan kita tidak bisa merubah ketika kita tahu ya. Puji Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan apa yang mau disampaikannya lewat mimpi, walaupun kita tidak bisa merubah, tapi tidaknya kita bisa berjaga-jaga ya Bapak Ibu. Dari situ dia mimpi terkejut banget loh. Tadinya wow, luar biasa banget ya Tuhan, itu nunjukin hal apa seperti itu. Emang Widya waktu itu kayak gimana gitu ya. Tapi Widya tetap percaya sama Tuhan. Cuman Widya selalu mempertanyakan mimpi-mimpi, karena banyak banget dari mimpi Widya maupun dari hal yang kecil itu bisa jadi kenyataan. Puji Tuhan banget. Widya berharap selalu, Widya minta sebelum tidur buat kasih mimpi yang indah, mimpi selalu, Widya selalu merindukan Tuhan Yesus. Widya bukan hanya ingin mimpi itu terjadi dengan Widya juga, tapi buat saudara-saudara, Bapak Ibu, dan terutama keluarga Widya, Widya juga pengen mereka juga mengalami mimpi perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Widya bersyukur banget. Lanjut lagi, masih banyak banget Bapak Ibu Saudara yang harus Widya ceritakan karena perjalanannya itu tidak sedikit ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu.
Jadi Widya bersyukur banget buat sekarang dengan pilihan Widya untuk mengikut Kristus itu tidak jadi penyesalan sama Widya. Mengikut Yesus emang sudah menjadi keputusan Widya dan pilihan Widya. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, Widya bersyukur banget karena Tuhan itu baik dalam hidup Widya. Widya juga pengen buat Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini, buat kita tetap setia dan percaya akan janji Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena sungguh ketika kita percaya mukjizat itu nyata memang akan terjadi sama kita. Karena dari Widya sendiri, Widya berdoa ketika dengan sungguh-sungguh kita doakan, kita meminta kepada Tuhan, memang Tuhan itu baik, teramat baik banget. Widya udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Widya. Widya bersyukur banget. Widya bersyukur banget, mau Widya dicaci maki orang, mau Widya ditolak orang, mau apapun itu, sampai itu ya yang tadi jadi taruhannya bedok parang sudah di depan Widya, Widya tetap memilih Yesus Tuhan dan Juru Selamat Widya. Haleluya. Gak ada yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Yesuslah yang terutama di hidup Widya. Widya bersyukur banget Bapak Ibu. Halo Pak Jamal Dodi, Pak Sandi. Ya. Jadi itu ya, Widya juga ngerasain semua kebaikan Tuhan, bukan hanya di manapun Widya berada. Sungguh luar biasa banget Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, karena kita semua itu berharga di mata Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau mau diceritain tentang kesaksian Widya tuh panjang banget, mungkin nggak cukup 1 jam 2 jam. Dan itu juga Widya kan ada ikut belajar kok ikut komunitas silat pencaksilat juga ya. Karena tahu omong-omong isu-isu gitu, mereka juga nggak mau deket-deket Widya, mereka menjauh sama Widya. Tapi Widya tetap nggak apa-apa. Tuhan Yesus jadi teman setia dalam hidup Widya. Widya juga sudah nggak mau lagi namanya pegang-pegang seperti itu ya. Widya percaya sudah ada pelindung Widya yang lebih besar, itu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan Widya. Widya percaya. Jadi buat masalah mau ilmu bela diri kayak mau Widya dijauhin sama teman Widya, ya nggak masalah. Widya mah happy aja kok. Widya nggak pokoknya ya nggak masalah banget, dan Widya juga nggak benci mereka karena mereka jauh sama Widya tiba-tiba, mereka jadi nggak suka sama Widya, mereka jadi ilfeel, ya nggak apa-apa. Tapi sungguh ya, karena Widya juga ngerasa gimana Tuhan tuh baik banget, Tuhan kirimkan teman-teman yang benci sama Widya, jadi mereka mau cerita, mau sharing sama Widya, walaupun mereka tahu beda kepercayaan, karena bapak Widya tuh sama nenek Widya tuh masih kurang percaya banget. Teman-teman Widya sebagian ya seperti itu, walaupun mereka cuma tahu isu-isunya doang ya. Sebagian mereka teman Widya nggak tahu kalau Widya suka pergi ke gereja. Tapi gak apa-apa, Widya suka banget loh. Karena kalau Widya baca firman Tuhan tuh selalu aja pakai suaranya yang lebar gitu, biar mereka tuh kedengeran. Karena dari pendengaran lalu turun ke hati, dan Widya juga berharap dan Widya percaya pasti mereka juga merasakan. Jadi Widya tuh suka banget baca firman Tuhan, mau dimanapun itu. Kadang Widya di Indomaret, ya Widya suka banget bacanya itu kuat-kuat aja gitu. Ya baca biasa kayak baca gini nih, kayak ngomong gini. Widya suka banget seperti itu. Sampai sungguh Bapak Ibu, anak-anak itu ya, anak-anak mungkin kalau sama seperti sekolah kelas masih SD deh, SD sampai SMP, kalau Widya mau masuk tuh di tempat kita ya, mau masuk ke arah rumah, ke gang rumah tuh, dari sebelum gang rumah jauh-jauh, mereka tuh nyambut Widya tuh udah kayak nyambut artis, padahal dari mereka tuh nggak suka banget loh sama Widya.
Tapi ya Widya walaupun Widya di rumah masih pakai kerudung, mereka nyambut Widya tuh kayak nyambut artis aja. Halo kak, katanya. Kak, ayolah kak, kita cerita. Kak, ayolah kak. Kakak baca-baca apalah itu kak. Kakak baca-baca lagi dong. Iya Tuhan, ini ya orang yang merindukan Tuhan. Widya bersyukur banget. Malah Widya makin semangat banget buat baca firman Tuhan sama mereka. Walaupun yang Widya bicarakan ya Yesus itu Allah, seperti itu ya Widya bilang. Yesus itu Widya bikin kadang Allah di situ Widya, sebenarnya Tuhan yang tahu isi hati Widya. Tapi mereka tuh merasa terberkati banget, bahkan mereka tuh selalu ya kalau lihat Widya maupun di acara undangan, mereka bilang, "Kak, ayolah Kak, Kakak baca-baca lagi," katanya. "Aku suka banget loh, Kakak tuh baca-baca apa sih?" katanya. "Kak, ayo baca." Ya Tuhan, Widya tuh ngerasa gimana ya, ini orang yang rindukan Tuhan, Widya makin semangat banget bacanya. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Widya bisa ceritakan kesaksian Widya ini ya. Kiranya bisa membangun iman, menguatkan iman. Dan kita juga ya Widya bilang, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Tetap kita setia dan kita percaya janji Tuhan, iya dan amin. Semuanya pasti Tuhan akan tepati walaupun mungkin tidak sekarang ya. Kadang Widya juga bilang, berdoa memang tidak selalu begitu berdoa langsung dijawab, enggak. Tapi doa lalu butuh proses dan Tuhan akan dijawab di waktu yang tepat. Haleluya, bersyukur banget boleh bagi kesaksian. Cukup sekian kesaksian Widya, kita boleh lanjut besok lagi ya karena sudah malam, nanti orang tua Widya mulai Widya lagi. Halo Pak Sandi. Halo. Halo, puji Tuhan. Ya nanti masuk lagi ya dia. Nah luar biasa saudaraku kesaksiannya. Sinyal tiba-tiba terputus ya. Bagaimana beliau mengalami pikul salib yang luar biasa. Sampai mau pisau di sininya ya. Ancaman nyawa yang begitu luar biasa saudaraku. Ini mau masuk. Iya. Halo Pak. Halo Pak. Iya. Luar biasa kesaksiannya Dek, tidak bosan-bosan saya mendengar walaupun saya sendiri pun tahu gitu ya. Jadi memang iya, Pak. Sangat hebat sekali lah kesaksianmu Dek. Jadi saya percaya ketika itu golok, apa namanya itu bahasa apa? Parang ya, Beduk ya Pak, kalau orang Sunda bilangnya golok. Itu beneran loh Pak, Bapak Widya sudah pegang gitu. Widya, sampai diancam nyawa, saya tetap mau ikut Yesus gitu ya. ya di hati Widya dia sudah berpasrah, tetap Yesus dan Tuhan Juru Selamat Widya. Jadi Bapak Widya waktu itu emosi banget ya, parangnya itu memang udah Widya bilang, Tuhan, Widya menjerit kuat banget. Tapi Bapak Widya langsung lempar parang itu jauh-jauh. Di situ kebaikan pertolongan Tuhan terjadi banget luar biasa. Emang Tuhan Yesus itu dahsyat banget Bapak Ibu. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti dia. Dia memang Tuhan yang baik, yang mau mengorbankan nyawanya di kayu salib, yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Tidak ada Allah yang seperti Yesus. Sungguh mengikuti Yesus adalah keputusan Widya. Memang sudah jadi banyak orang yang bilang kadang, ya gitu ya, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Haleluya. Widya juga mau Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini, ya mau saudara seiman ataupun bukan, Widya juga mau kiranya kalian juga merasakan lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi di dalam mereka sehingga mereka yang tidak percaya jadi percaya. Amin, di dalam nama Yesus. Semangat. Iya. Amin. Jadi sahabat yang terkasih, adik rohani saya ini, Widya ini sehari-harinya ya memang masih pakai hijab ya karena tinggal memang bersama orang tua yang masih pengurus pesantren ya Dek ya. Jadi untuk menghormatilah begitu ya. Jadi kalau dalam KTP-nya pun sendiri, halo? Wah, sinyal jelek ya sahabat, inilah kadang buatan manusia ini tidak ada yang sempurna. Halo Dek.
Hosana, Hosana Nah, bagi sang raja. Halo, halo. halo Pak. Ya, halo. Iya, Iya. dengar suaranya Pak? Gimana Ya, jaringannya? puji Gimana? Tuhan. Ya puji Tuhan sudah baik. Emang agak gitu Pak karena di sini kan tempatnya mungkin Bapak tahu sendiri ya seperti apa. Iya, iya. Udah luar biasa itu. Jadi kehidupan sehari-hari dari media ini memang ya begini saudaraku. Karena tinggal di asrama pesantren begitu ya. Jadi masih pakai hijab Iya, dia. KTP-nya aja masih Islam. iya, Boleh tunjukkan sekali lagi KTP-nya? iya, KTP-nya aja boleh masih karena Islam. ya ini nih KTP Widya ya itu ada namanya Widya Ningsih dan agamanya Islam. masih Islam. Iya. Iya, masih Islam, Jadi seperti sahabat. itu karena kalau di masuk pesantren ini nggak boleh nggak pakai kerudung, harus pakaiannya ya mungkin Bapak Ibu Saudara tahu seperti itu. Puji Tuhan banget Iya, walaupun iya, dengan iya. Dan ya banyak yang dialamin ya, tapi tetap Tuhan Yesus baik banget, teramat baik. amin, amin. Lalu, ya Ya, amin, puji Tuhan ya Pak. Jadi cukup sekian kesaksian media. Besok kita boleh lanjut lagi ceritanya ya Bapak Ibu. Karena masih banyak banget. Bukannya cuman itu doang. Enggak sih, karena masih panjang banget. iya, iya. Jadi ini Widya ini jiwa penginjilannya sangat kuat. Kadang-kadang malah Iya. semua orang diinjili, saudaraku. Jadi dia rindu bagaimana banyak Iya, orang rindu percaya banget. kepada Tuhan Yesus. Walaupun Yes. begitu banyak ancaman, namun dia menginjili juga ya secara diam-diam lah. Begitu ya saudaraku. Jadi saya ada bertanya nih, karena ini pertanyaan yang mayoritas ditanya orang. Apakah Widya sudah menikah? Belum. Bisa dilihat di KTP. Aduh Bapak Ibu, Widya masih gimana loh ini KTP Widya, boleh dilihat loh. Iya, belum menikah. Saya pun Kak tahu deh Widya ya, ini kan belum menikah. pertanyaan orang. Iya, ada pertanyaan orang memang baik. Iya, puji Tuhan. Jadi saya ada melihat ini banyak yang menjodohkan. Saya mau nggak sama anak saya? Saya ini gitu ya, saudaraku yang mau menjodohkan buat Widya. Nah, saya sebagai abang rohaninya minta izin dulu ke saya ya. Kan gitu ya, Dek ya. Iya. Iya. Lucu banget. Ya Tuhan. Iya, itu banyak sekali pertanyaan umum ya, saudaraku. Namun Iya, banyak kita banget. belajar sekali buat Widya ini. Dia ingin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Dan kenekatan dia, saudaraku, sesuatu hal yang perlu kita topang selalu, bahwa bagaimana dia rindu banyak orang dimenangkan kepada Yesus. Kadang-kadang dia sampai Amin. keceplosan, Yesus. lagi pakai hijab gini, tiba-tiba oh darah Yesus. Lagi pakai hijab ngomong oh darah Yesus, jadi ketahuan. Ya Dek ya. Iya, Loh. karena orang sampai menganga gitu. Jadi pertanyaan juga, tapi Widya tetap senyum aja. Kadang ya seperti itu, bukannya mau apa ya. Widya juga suka pakai apa ya, kalung salib walaupun apa, tapi orang itu sebagian sangat mengerti mau gimana ya, karena mereka juga bilang kamu berhijab tapi kayak gini, itu orang yang nggak kenal sama Bapak Widya ya, jadi atau keluarga Widya, jadi mereka nggak mau ngomong, tapi luar biasa banget katanya seperti itu. Memang dia juga orang Muslim tapi dia demen gitu. Boleh sih katanya kapan-kapan kita cerita. Mereka tuh mau ngajak Widya cerita, bahkan Widya bilang nggak apa-apa sih kalau mau, ayo ajak aja temennya banyak-banyak, kita cerita yuk, bagi kesaksian Widya tuh seperti gimana waktu dulu sama yang sekarang. Widya percaya Kristus luar biasa banget. Widya rindu banget banyak anak-anak muda yang punya kerinduan sama Tuhan. Widya pengen banget ya, karena lihat kalau ke gereja tuh maaf cakap, ketika kita lihat banyak-banyak bangku yang kosong itu
dengan pas waktu dengan orang pergi ke pesta, lebih banyak di pesta daripada di gereja, itu sedih banget. Kenapa orang lebih merindukan untuk berpesta pora di luaran sana daripada rindu kepada hadirat Tuhan? Ya, tapi nggak apa-apa, berdoa. Kita pasti percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa, dan bangku yang kosong Tuhan juga akan isi oleh jiwa-jiwa yang baru. Amin. Di dalam nama Yesus, Widya selalu imani Bapak Ibu. Ya, kita juga percaya bahwa keluarga akan diselamatkan ya. Amin, Saya juga, amin, amin dalam nama Yesus. Amin. saya juga dulu lama berjuang buat keluarga saya. Sembunyi-sembunyi juga berhikmat semuanya. Saya percaya lewat doa, lewat puasa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, Satu-satu tidak nanti ada yang akan mustahil selesai. bagi Tuhan Yesus. Ya, Amin, amin. luar Ya, biasa banget. Pokoknya kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan Yesus. Bertobat dan amin. percaya kepada Yesus. Amin. Semangat ya Bapak Ibu Saudara. Bersyukur banget Widya bisa bagi kesaksian, bisa cerita malam hari ini. Baik. Iya. Halo. Oke. Ya, Dek, nanti kita sambung lagi, Dek ya. Entah kapan-kapan ya, karena udah malam dan Widya Baik, sendiri Pak. pun kan masih tinggal di tempat orang tua, masih tinggal sembunyi lah untuk menyampaikan ini, nanti terganggu kan. Yes. Ya, Dek ya. Baik, Pak. Iya, Ya, nanti mari kapan-kapan kita sambung kembali ceritanya bagaimana tadi hari ini cerita tentang pikul salib luar biasa sekali sampai diancam Iya. pakai golok, buku rohani dibakar, semuanya itu apa segala macam, tapi tidak bisa menghentikan Widya untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa, sekalipun itu senjata, sekalipun apa, tidak ada yang bisa menghentikan ini. Keren sekali, keren. Tetap jadi awal kemenangan ya. Iya, Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita boleh lanjut. Ya, sudah 1 jam kita bersama-sama saudaraku. Sudah 57 menit kita bersama, kita menikmati berkat, jadi kita tutup. Jadi karena ini adik saya ini masih tinggal bersama orang tuanya, jadi kita hargai ya, tidak bisa kita berlama-lama. Oke, tutup di dalam doa adikku, Tuhan berkati. Salam, tutup di dalam doa Widya. Shalom, yuk mari kita berdoa. Haleluya, segala puji syukur bagimu ya Bapa yang baik. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini waktunya di mana Widya boleh, dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, khususnya buat Pak Pendeta Sandi yang bisa menemani Widya dan mengizinkan Widya untuk sharing di tempat ini. Widya bersyukur semua bukan karena kebetulan Tuhan, tapi semua sudah jadi rencanamu Tuhan. Kiranya bisa membangkitkan iman-iman untuk percaya kepada Yesus. Widya percaya Tuhan, berikan kami kekuatan dan tetaplah biarlah hati kami menyala-nyala untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini yang luar biasa banget. Widya bersyukur, mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita akhiri saya berikan 3 pernyataan saudaraku. Pertanyaan yang paling banyak pertama, apakah Widya sudah menikah? Malam hari ini sudah terjawab bahwa beliau sudah belum menikah, masih jomblowati. Ya, kok cantik ya, anak Tuhan pasti cantik luar biasa ya. Nah, pernyataan kedua, beliau butuh topangan daripada kita semua, baik di dalam pekerjaan maupun dalam hal. Silahkan bagi saudara yang mau subscribe channelnya, silahkan subscribe ya. Dan mau memberikan, membantu narasumber, saya sudah cantumkan di deskripsi nomor rekeningnya. Gitu sahabatku yang terkasih dalam nama Tuhan. Baik, malam hari ini kita sudahi kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua. Shalom Widya. Shalom. Tuhan memberkati. Ya. Oke, baik, Tuhan berkati. Haleluya.